nampak kakinya dibilang gini nih, ih ini si Ma Aniknya. Saya udah nggak mau sama Anik di depan orang tua saya. Secara tidak langsung dia mengembalikan saya ke orang tua saya dengan bilang, iki si Ma Anik ke, kita wis ngomong. Mama saya bilang apa dengan nahan tangis? Mama saya bilang, wis sinok, ja akrome wis beli gelem, kata mama saya. Saya bilang, kok mama begitu? Ya terus jenoknya pengen riben, akrome wis beli gelem, wis noknya mene. Krom balik krom, kata mama saya gitu. Krom balik krom. Iya gimana kayak kita jauh beli gelem, kata mantan suami saya. Mama saya, nok mene nok. Saya lagi bersujud di depan kaki akrom. Mama saya bilang, nok mene nok akrom wis beli gelem wis mene nok karo mama. Anjing gue nangis ya Allah. Sampai kira seganteng apa sih dia bisa-bisanya begituin saya. Secara tidak langsung dia balikin saya orang tua saya. Itu kondisi saya hamil besar, hamil anak. Makanya kenapa mama saya sudah hilang respect dengan bapaknya anak-anak, karena dia nyingkangaken tangan saya begini ke kakinya dia, tangan saya begini ke kakinya dia. Pah udah sih pah, sadar pah, ingat anak pah. Dia singkangin kaki saya dengan begini. Iki sih mah, ani kayak kita jawis beli gelem di depan mama saya. Mama saya sambil nahan tangis bilang, wis nok, aku ramai jawis beli gelem. Ya Allah. Sakitnya, masya Allah, tabarakallah bun. Tapi saya diem saat itu, nggak pernah berkeluarin itu, nggak ada banget. Saya diem, karena apa? Saya dia sebagai dari anak-anak saya masih butuh dia. Ya udahlah, ibaratnya sakit hati saya nomor kesekian. Yang penting anak-anaknya punya bapak dan anak yang saya lahirkan punya bapak. Tapi ketika habis lahiran dia masih anggar nembuk sama tetangga saya, sama cewek-cewek micet, saya nggak bisa terima itu. Akhirnya udah selesai. Pas hamil anak, kamu boleh datang ke desa saya. Datang ke desa saya, desa suci, tanya orang-orang desa saya, mereka semua tahu. Saya waktu hamil anak, saya selalu kejar-kejaran, saya sama suami saya tuh selalu kejar-kejaran. Untuk apa? Karena suami saya selalu hilang, dia selalu tinggal di rumah Mang Kasdot untuk teleponan sama ceweknya. Ketika saya samperin dia lari, saya kejar. Jadi orang sedesa sini, sedesa suci sudah tahu semua aib saya. Karena apa? Itu jerahul karo Anjeli lagi kejar-kejaran. Allahu Akbar kabiro. Malu banget saya, aslinya. Cuma demi mempertahankan rumah tangga yang sudah belasan tahun, saya pikir eman-eman lah kalau cerai gitu. Mau demen mau enggak bodo amat, eman-eman untuk cerai. Anak-anak saya udah gede gitu, udah siapa tahu bisa sadar. Ternyata nggak bisa sadar juga, ya udah gitu. Terserah kamu percaya mau enggak, saya nggak nyuruh kamu buat percaya, nggak nyuruh juga kamu percaya sama sana, silakan. Mau percaya sama saya bodo amat. Tapi kenyataannya itu kebenarannya. Kamu gak percaya bisa datang ke desa suci, tanya orang-orang desa suci, tanya mama saya, tanya bibi saya, tanya keluarga saya, tanya orang-orang dekat saya yang selalu 24 jam dengan saya. Dan asal kamu tahu, Alna ketika hamil setiap hari saksinya Bagus, Yai, dan Kak Iming. Allahu alam Kak Iming sudah meninggal. Yang masih hidup adalah Bagus dan Yai. Silahkan tanya ke mereka berdua. Bagus, mantan supir saya, dan Yai sekarang masih jadi asisten saya. Kamu tanya ke mereka berdua, apakah setiap pulang manggung saya selalu dibawa ke tukang jam? Tanyain, selalu disuruh untuk menggugurkan kandungan saya sama si Akron, dan dibawa ke tukang jam untuk menggugurkan kandungan saya. Makanya kenapa ketika dia upload Alna, dia bilang Alna kembarannya papa, itu saya sakit hati banget. Karena apa? Ini anak yang tidak kamu inginkan. Anak ini yang setiap hari kamu jamuni agar anak ini gugur. Itu otak siapa? Otak Akrom dan Gaby untuk menggugurkan kandungan saya. Allahu alam, anak saya kuat banget, si Alna kuat banget. Anak itu gak gugur sama sekali dari kandungan saya. Dan alhamdulillahnya anak saya si Alna lahir dengan kondisi selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tidak cacat sedikit pun, walaupun setiap hari dijamuni. Kamu tanya Bagus, kamu tanya Yai.
Kamu tanya Bagus, kamu tanya Yai yang setiap hari pulang manggung selalu dimampirin ke tukang jamu untuk menjamuni Alna biar gugur. Kalau kamu nggak percaya sama omongan saya karena saya kayak tembelak, saya bukan manusia baik, kamu tanya Bagus dan kamu tanya Yai. Bagus dan Yai masih hidup, saksinya masih ada. Kamu tanya ke Bagus dan Yai yang setiap hari nganterin saya di Jamoni untuk menggugurkan kandungan Alna. Allahu alam bisawab, Alna masih bisa bertahan sampai dia lahir. Makanya ketika dia upload Alna, dia upload anak papa, mukanya mirip papa, kembaran papa kiri. Tahu sakit hatinya saya, Allahu Akbar, gede banget. Ini anak yang tidak kamu inginkan, ini anak yang ingin kamu gugurkan. Otak kamu dan Gaby ingin menggugurkan kandungan saya agar kamu bisa bercerai dengan saya. Anak ini yang menyelamatkan rumah tangga kita. Ih, sakitnya, Allahu Akbar. Gak usah kamu percaya sama saya, gak usah, karena saya orangnya kayak tembelak, jadi nggak bisa kamu percaya. Saya orang yang nggak bener. Apakah ketika kejadian dia sama Gaby saya berkoar? Enggak, saya diem. Saya diem karena apa? Karena saya masih mau sama dia, makanya saya diem. Soalnya ketika saya berkoar, dan saya balen lagi, saya malu, makanya saya diem karena saya masih mau. Kenapa saya berkoar-koar? Karena saya sekarang udah nggak diem, karena saya sekarang udah nggak mau, makanya saya berkoar-koar. Sakit banget hati saya. Setiap hari dia kasih saya jamu cap beca loh buat gugurin kandungan Alna. Tapi Alna anaknya kuat, makanya kenapa dia sekuat sekarang, karena kebanyakan jamu. Alna kebanyakan jamu, cap beca setiap hari, tapi kuat ya. Saya diketawain Abagus gara-gara pencarian browsing saya bunuh diri ketika hamil. Saya pernah tanya, Abagus, kalau orang lagi hamil bunuh diri jadi kuntilanak enggak ya? Saya bilang, dan iraku jari Abagus, jangan macem-macem. Saya capek banget, tanyain Yai sama Abagus, kayak ini udah meninggal kan, saksinya Yai sama Abagus. Berapa kali saya mau bunuh diri, berapa kali saya mau loncat dari mobil, berapa kali saya minum obat-obatan biar mati, nggak mati gue. Capek banget jadi saya kalau kamu mau ngomong. Capek banget jadi saya. Bahas-bahas ini terus mengorek luka lama. Gak terima dan gak mau. Jadi mau kamu tuh apa sebetulnya? Saya udah habis-habisan nih. Hati saya, pikiran saya, mental saya udah hancur sama kamu. Sekarang uang saya, materi saya juga saya kasihkan semua ke kamu. Saya udah bagi ke kamu. Aturan kamu diem. Mau saya nikah sama siapapun, mau saya dengan siapapun, harusnya kamu diem. Tapi kamu tetap gak mau terima, kamu maunya apa gitu. Bingung saya. Bingung saya juga gak ngerti. Paham gak sih? Saya bingung sendiri, saya harus gimana, Cok? Saya nikah pun gak akan dia diem, bakal terus diusik. Makanya saya bakal pembagian gono gini dulu nih. Walaupun ini semua hasil jeripayah saya gak masalah. Rezeki itu adanya di dunia. Dunia itu sementara. Dunia itu cuma tempat singgah kita semua. Tempat kita kekal hanya di akhirat. Kamu mau uang saya silakan ambil, asal kamu diem. Saya tuh gak ribet. Allah, saya orangnya gak ribet. Kamu mau uang saya, silakan kamu ambil uang saya, asal kamu gak ngeribetin saya. Ketika nanti saya kasih uang, saya kasih apa yang kamu mau, tapi kamu masih ribet, fix kamu gila. Bener gak? Fix kamu gila. Ketika saya sudah kasih apa semua yang kamu mau, tuntutan segala macam, saya sudah kasih semuanya, kamu masih ribet sama saya, fix kamu gila. Kamu gak rela saya sama orang lain tapi ketika saya menjadi milikmu, kamu sia-siakan saya. Kamu gila, gak ada otak kamu. Kawin beli burung, gak jadi ungkit-ungkit, kawin beli burung. Ketika saya lihat bahagia dengan orang lain, kamu marah. Tapi ketika saya menjadi milikmu, kok gak kamu bahagiakan, kamu sia-siakan. Fix kamu gila. Lagi nunggu, ini lagi proses pembagian. Allahi saya pasrah, walaupun ini semua dapatnya saya capek nih ngejelasin ini semua dapat saya capek. Intinya ini semua dapat saya, nggak apa-apa saya bagi asal kamu cocoknya diem. Ketika sudah dibagi tapi cocok, kamu masih berkoar, fix kamu gila. Fix kamu gila. Masalah nafkah anak saya tidak menuntut, sepeser pun 1000 perak pun saya nggak nuntut. Yang ini cocoknya diem. Kalau kamu masih nyocot, sudah saya bagi. Saya tidak minta tanggung jawab anak saya ngambil. Tapi kamu masih nyocot, fix kamu gila. Udah, simpel kan? Apa bener baik? Yang dibagi silakan dibagi, walaupun ini hasil saya. Karena harta di dunia itu cuma titipan.
Cuma sementara lu mati, gue mati, cuma bawa lawan putih anjing. Gak usah ribet sama harta dunia. Semuanya hanya titipan. Ditantang metu awak abang, semuanya buat anak, nggak mau kan lo? Takut miskin lo. Udah, intinya jangan berisik. Sing bener silakan diurus. Ketika sudah selesai pengurusannya, apa benernya sesuai peraturan negara dan lain-lain, terserah, bodo amat. Urusan bagian, kalau masih berisik aja kamu gila. Simpel kan? Udah. Mikirin harta dunia mah, sementara titipan mati cuma gak warga yang sudah tidak bernyawa dan lawan putih baik mikirin sing aneh. Kerja itu resikomu. Itu adalah bentuk penyesalan. Sedangkan manusia saya yang tidak pernah menuntut apapun dari kamu. Saya cuma menuntut kesepian kamu, kasih sayang kamu. Udah. Harta saya nggak pernah nuntut, waktu juga saya nggak pernah nuntut, apapun saya nggak pernah nuntut. Kurang apa saya? Menurut saya cantik. Saya bisa cari duit sendiri. Masak saya pinter banget. Saya masakan saya enak nggak saya? Saya kurang apa saya? Dengar dari pasangan saya yang baru.